ekonomi sekarang yang terbesar itu memecah belah kesatuan bangsa di dalam pola pikir. Jadi peperangan sekarang ini adalah peperangan mindset. Jadi war of perception. Inilah yang terjadi. Nah, kita udah kena itu, banyaklah di antara anggota kita, warga negara kita ini sudah kehilangan jati diri nasionalisme ini. Nah, kembali kepada tadi yang saya kutip pada awal, bahwa masa depan itu adalah milik para pemuda dan tanggungan para pemuda. Dan sejarahnya, sejarah dari dulu sampai sekarang yang bisa membalikkan situasi, merubah keadaan, itu adalah pemuda. Betul. Jadi kalau sudah ini sekarang sudah dapat ya pencucian otak sedikit-sedikit lah gitu hari ini. Kemudian semangatnya sudah mulai ada. Ini menurut saya merupakan tugas dari pemuda, dari adik-adik semua ini. Bagaimana hari depan kita, apakah kita akan menjadi bangsa uli, bangsa merdeka tapi uli, atau kita betul-betul menjadi bangsa yang merdeka dalam arti mandiri di dalam ekonomi, mandiri berdaulat di bidang politik, dan kita yang mempunyai bangsa menjadi bangsa yang berkepribadian di bidang kebudayaan kita. Nah, inilah saya sampaikan kunci suksesnya itu adalah dua. Jadi saya di mana-mana saya katakan bahwa sistem dan pemimpin atau rezim. Jadi sistem dan rezim. Ini sistem harus segera dirubah. Maksudnya dikembalikan kepada jiwa Pancasila, jiwa Undang-Undang Dasar 45. Asli. Tapi itu kan baru istilahnya filosofi. Ini harus segera dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan dan pelaksanaannya. Itu yang sejiwa semuanya. Sejiwa. Nah, ini adalah tugas kita, ingin mengisi ini. Ini masih banyak ini. Banyak tuntutan yang perlu kita selesaikan segera. Dan yang terpenting lagi adalah the man behind the gun. Artinya apa? Bagaimanapun juga rezim yang melaksanakan sistem itulah harus rezim yang betul-betul amanah, yang berpihak pada rakyat, yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, yang tidak berjiwa budak, tidak berjiwa boneka, tidak berjiwa jomos tadi. Inilah apa menurut saya yang harus. Bagaimana caranya? Saya memberikan satu gambaran saja. Caranya, karena ini harus kita namanya perang perception, maka setiap pemuda ini harus menjadi agen-agen nasionalisme, agen-agen patriotisme. Jadi apa? Dakwah. Kita semua ini punya kewajiban berdakwah di mana-mana. Apakah itu lingkungan yang kecil tapi kualitasnya tinggi, atau lingkungan yang besar di rakyat. Pendek kata, ini harus ada pencerahan. Kenapa? Karena sekarang ini bingung. Rakyat itu bingung. Yang benar itu yang mana? Itu yang benar itu yang mana? Karena tadi ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah itu sebenarnya adalah ilmu-ilmu neolib, ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan kepribadian kita.